Profesor Rovina Ruslami, MD, PhD, adalah salah satu putri bangsa kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 6 Oktober 1966. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter pada tahun 1991, pendidikan spesialis penyakit dalam pada tahun 2001, kemudian dilanjutkan pendidikan S3 hingga mendapat gelar PhD di Belanda pada tahun 2009, hingga akhirnya beliau diangkat menjadi guru besar Universitas Padjadjaran pada tahun 2017. Dibesarkan oleh kedua orang tua yang lahir pada zaman perang dan tidak dapat mengenyam pendidikan secara menyeluruh, tidak menyurutkan semangat kedua orang tua beliau untuk melahirkan generasi yang luar biasa berpendidikan. Jadi ayah saya bukan orang sekolah, dia orang zaman perang. Dia cuma sampai SD. Jadi dia sangat bermimpi untuk bisa sekolah dan jadi orang pintar. Dia tidak. Dia jadi anak jalanan, tapi dia sangat tekun karena dia tidak mau direndahkan orang, dan mimpi dia atau spirit dia itu dia tumpahkan ke anak-anaknya, tidak lewat perkataan tapi dengan percontohan. Jadi saya masih ingat setiap saya pulang lalu saya juara 1, terlihat betul mukanya tuh berbinar-binar. Setelah mengenyam pendidikan SD, SMP, dan SMA di Bukit Tinggi, didorong oleh rasa penasaran dan ingin tahu untuk melihat dunia, Profesor Rovina kecil bertekad untuk melanjutkan pendidikannya di kedokteran Bandung, meski awalnya beliau ingin menjadi petani. Dan inilah alasan beliau memilih Universitas Padjadjaran sebagai tempat untuk melanjutkan studi. Yang saya tahu di luar Bukit Tinggi itu hanya satu, Bandung. Jadi kalau mau sekolah di mana? Di Bandung gitu loh. Jadi FK pun ada nggak FK di Bandung? Ada, FK Unpad, pilih gitu loh. Keinginan beliau untuk melihat dunia amatlah besar. Beliau mendapat kesempatan pertukaran pelajar ke Amerika sebagai buah dari ketekunan dan keuletan beliau. Saya keterima undangan mahasiswa AFS ke Amerika. Pada saat yang sama saya keterima juga mahasiswa undangan PMDK namanya dulu. Nah, saya konflik di situ karena waktu itu tidak mengizinkan saya mengambil AFS. Jadi pilih satu antara dua, nggak boleh dua-dua diambil lalu cuti. Sebagai mahasiswa baru, Prof. Rovina yang berasal dari daerah merasakan bahwa perjalanan dan tantangan selama sekolah merantau tidaklah mudah. Situasi menurut saya waktu itu tidak kondusif. Mereka dapat turunan dari seniornya berupa kopean, diktat dan segala macam, kami enggak. Makin dongkol saya. Tapi dalam marah saya pun saya bisa dapat IPK lewat 3,5 gitu loh. Kumlot ya. Larangan dan masalah pernah menghambat langkah beliau untuk pergi ke luar negeri. Hambatan yang berulang kali setiap Prof. Rovina menginginkan sesuatu membuat Prof. Rovina akhirnya merenung dan berdoa kepada Tuhan. Nah, di situ saya ngobrol sama Allah. Kalau saya ini terakhir saya ya Tuhan, kalau ini pun yang saya mulai sukai pun tidak boleh saya miliki, saya mau kejar semua mimpi saya dari kecil. Itu doa saya. Tapi kalau saya dibolehkan sekolah S3, saya janji Tuhan saya akan pelajari farmako, saya akan syukuri jadi dosen, saya akan jadi orang yang sungguh-sungguh. Akhirnya Profesor Rovina berhasil mendapat izin oleh Dekan Universitas Padjadjaran, yaitu Profesor Firman F. Wirakusuma, untuk menuntaskan pendidikan S3 di Belanda. Saya ingat janji saya akan kerja sungguh-sungguh, saya belajar mencintai farmako, saya akan membuat institusi bangga. And here I am now, after 17 years, saya bisa membayar semua. Ini adalah foto-foto perjalanan dan kenangan Prof. Rovina selama berada di Belanda. Prof. Rovina juga mengajak kedua orang tuanya ke Belanda
dan menciptakan senyuman di bibir kedua orang tuanya. Apa sebenarnya yang membuat Profesor Rovina tetap dapat melakukan yang terbaik meski berada di lingkungan yang bukan pilihan beliau? Saya emang suka membaca, jadi nggak ada yang ngajarin. Jadi kalau zaman dulu tuh ada koran, dan koran itu nggak segede tabloid, pikiran rakyat gede. Nah, waktu saya kecil tuh saya ingat banget, sampai ke iklan-iklan tuh saya baca. Saya tukang observe, jadi kalau ibu saya orang Bukit Tinggi, bikin rendang gitu-gitu ya, nanti usus lah yang dibeli, nanti jantung lah yang dibeli. Itu tuh saya perhatiin, sampai arteri, vena, katup, mitral, trikuspid itu udah saya udah lihat itu waktu saya kecil. Yang kedua, orang selalu bilang saya pintar. Selalu semua orang bilang saya pintar. Tapi menurut saya nggak pintar. Saya hanya ulet. Sebelum saya ngerti, saya nggak akan berhenti. Tapi begitu saya ngerti, tanyalah 30 tahun lagi saya masih ingat. Waktu saya kuliah, saya itu orangnya ini, harus ditulis. Dan catatan saya itu tuh 3 versi. Versi elementary, versi menengah, dan versi advance. Jadi dosen-dosen kami itu mengetik dengan mesin tik yang tik 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 gitu, ya, tanpa gambar. Dan saya memvisualisasikannya. Nah, itu versi 1. Versi 2 itu lebih pointer. Versi 3 tahu nggak apa? Isinya hanya kode-kode. Jadi huruf awal dari setiap kata, ya Allah, kalau saya ingat saya tuh ketawa sendiri. Dari dulu diomongin sama orang, kalau kamu lanjut S1 nggak apa-apa di sini, S2 ke luar negeri lah. Mungkin what's it like, perbedaannya di luar sama di sini kayak gimana, Bro? Nah, yang saya rasakan kalau kita sekolah di luar itu nomor 1 aja dulu, kita diajar untuk lebih independen. Because you will be on your own. Kita terpaksa harus memanage keuangan, memanage waktu kita sendiri. Kita diajar untuk independen, termasuk mengambil keputusan, kemudian bekerja profesional. Saya baru belajar dengan orang luar lah bagaimana profesionalisme. Sebagai contoh, rapat jam 9, saya selalu datang jam 9 kurang 5. Tidak hanya datang, tapi sudah memprint out isi email undangan rapat itu. So there is no wasting time. It's really, really professional. And you have to bring your brain with you. You have to make people know that you are there. How? You have to speak out. Saya ragu, pertanyaan saya nanti silly nggak? Nina, there is no stupid question. Even the question from the stupid person is the very genuine question. Make people know that you are there, that you are attend the meeting. You have to prepare yourself. Baca topik sebelum hadir meeting. Jangan, kita meeting apa ya? Go wild, go crazy because you're still young. Tapi jangan lupa Tuhan. Satu. Yang kedua, go abroad. Tapi jangan lupa akar Anda di mana. Kecil, membesar, tumbuh, berkembang, sampai jadi seperti saat ini, Anda menghirup udara Indonesia. Do not forget your root.